Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa kembali bersama-sama dan kita masih belajar tentang bagaimana melakukan kebenaran. Sekalipun tidak mudah, tetapi kita harus tetap belajar, terus dimotivasi untuk melakukan kebenaran itu sebagai bagian dalam hidup kita. Karena kita memiliki dasar yang jelas. Melakukan kebenaran adalah melakukan sesuatu yang memiliki dasar yang pasti, dasar yang jelas, dan dasar kita adalah firman Tuhan. Nah, kita akan belajar Yusuf menjadi salah satu teladan dalam kita melakukan kebenaran. Kita akan melihat dari Kejadian pasal 39 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Silahkan bisa dibaca lebih dulu. Setelah selesai kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami dan kami siap untuk kembali belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dalam hikmat pengertian yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, melakukan kebenaran itu memang menjadi hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah, Yusuf menjadi orang yang begitu mendapat kepercayaan. Jadi melakukan kebenaran, hasil yang kita dapat adalah sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itu harganya sangat mahal. Kita bisa melihat Yusuf dia begitu dipercayai oleh tuannya. Potifar di ayat 6 disebutkan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa saja selain dari makanannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu adalah sebuah nilai kepercayaan. Tapi apakah Yusuf ini kemudian melenggang begitu saja untuk bisa memperoleh kepercayaan itu? Tetapi tidak. Kepercayaan Potifar terhadap Yusuf sempat ternoda, tetapi bukan karena Yusuf sendiri. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi orang yang melakukan kebenaran bukan tanpa tantangan. Yusuf menghadapi banyak tantangan dan itu begitu besar. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang yang melakukan kebenaran, orang yang berkomitmen melakukan kebenaran, dia diperhadapkan kepada sebuah godaan untuk melanggar. Nah, saya yakin kita pun seringkali mendapatkan godaan seperti itu untuk melanggar. Nah, ayat 7, ya, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Memang Yusuf ini bukan hanya orang yang memegang komitmen integritas, tapi secara fisik pun di ayat 6 bagian akhir disebutkan bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi ada kesempatan dari istri Potifar. Potifar ini seorang pejabat, dia banyak keluar, waktunya mungkin habis di luar dengan kegiatan tugasnya. Istrinya pun juga mungkin sering ditinggal dan kesempatan itu bisa digunakan untuk menjadi godaan. Nah, jadi Yusuf digoda untuk melanggar. Kelihatannya pelanggaran itu bisa enak, saudara, ya. Kelihatannya ketika melakukan pelanggaran itu enak. Bagaimana tidak? Dia dirayu oleh istri Potifar ini untuk melakukan hal yang tidak benar. Tetapi itu menjadi bagian yang secara manusiawi banyak orang memilih untuk melakukannya, ya. Karena ketika dia berusaha melakukan kebenaran, justru rasanya menderita, ada penderitaan di sana. Tetapi ketika melakukan pelanggaran itu rasanya lebih enak. Nah, kita seringkali diperhadapkan dengan godaan-godaan seperti itu, diperhadapkan dengan satu situasi yang dimana ketika kita ikut melakukan sebuah pelanggaran itu rasanya lebih praktis, rasanya lebih enak, lebih cepat dan sebagainya, daripada yang melakukan kebenaran yang masih harus menunggu, yang masih harus berbulat-bulat, masih harus lebih panjang, lebih sabar dan sebagainya. Nah, itu diperhadapkan kepada kita sebagai godaan untuk melanggar. Kemudian yang kedua, difitnah. Ya, orang yang melakukan kebenaran, orang yang setia dengan kebenaran, dia tidak akan dibiarkan begitu saja oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang iri, orang-orang yang tidak suka dengan kondisi kebenaran. Dia bisa saja melakukan celah untuk melakukan fitnah. Nah, seperti di ayat 13 sampai 15, istri Potifar ini ketika niatnya di ayat 7 itu tidak tersampai, Yusuf menolak, menimbulkan sakit hati bagi istri Potifar. Dan dia tidak tinggal diam.
Jadi ketika ada situasi kesempatan di mana Yusuf sedang mengerjakan tugasnya di sebuah ruangan kamar dan istrinya masuk di situ, godaan itu muncul lagi tetapi Yusuf bertahan, ya. Dan pakaiannya ada di tangan dari istri Potifar ini menjadi kesempatan bagi seorang istri Potifar yang sedang sakit hati karena niatnya tidak tersampai, ya. Akhirnya yang terjadi adalah dia difitnah. Istri Potifar justru berteriak memanggil orang-orang di isi rumah itu dan mengatakan bahwa Yusuf yang ingin melakukan perbuatan tidak senonoh atas dirinya, dan buktinya adalah baju yang sedang dipegang oleh si istri Potifar ini, ya. Secara bukti real, orang seisi rumah melihat bahwa ini memang pakaian Yusuf ada di situ, bisa dipegang oleh perempuan ini, dan wah iya, ini pasti Yusuf punya maksud untuk melakukan. Orang menjadi percaya dengan opini yang dibuat oleh orang yang sakit hati, orang yang tidak suka, orang yang iri dan sebagainya. Seringkali kita mendapatkan situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika orang merasa iri hati, sakit hati, bisa saja melakukan banyak hal, dan mungkin ada celah memang yang kita bisa diposisikan sebagai orang yang difitnah. Dan bahkan fitnah itu mungkin tidak hanya sekali. Yusuf bukan hanya sekali saja difitnah oleh istri Potifar, karena istri Potifar punya rencana berikutnya bahwa pakaiannya tetap ditaruh di situ supaya nanti ketika suaminya pulang dia bisa melaporkan sesuatu yang berbeda juga dengan kenyataannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang Yusuf difitnah dengan kasus yang sama. Bahkan terhadap tuannya pun dia difitnah, ya, karena istri Potifar mengambil kesempatan untuk itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua hal ini menjadi bagian yang ya beratnya luar biasa, ya. Digoda untuk melakukan pelanggaran, tetapi ketika kita tidak mau dan kita tetap pegang integritas, komitmen kita, justru kita difitnah. Banyak orang yang akhirnya menyerah untuk melakukan kebenaran. Banyak orang yang akhirnya menjadi tidak bertahan di dalam kebenaran, dan akhirnya dia larut dengan arus yang ada. Karena penderitaan itu tadi ketika melakukan kebenaran. Berulang kali difitnah. Mungkin sekali difitnah kita diomongkan yang tidak baik, yang tidak pantas. Mungkin sekali oke. Tetapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, dan mungkin beberapa kali, dan itu disampaikan kepada banyak orang, bagaimana rasanya? Ya, disitulah banyak orang yang seringkali akhirnya memilih untuk meletakkan kebenaran itu, dan dia ikut dengan apa yang sedang terjadi. Ya, tak mudah, saudara, ya, melakukan kebenaran. Apakah masih itu saja? Tidak. Masih ada satu lagi dari kisah Yusuf, dari teladan Yusuf hal ini, ya, bahwa diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil. Di ayat 20 dari pasal 39 ini kita melihat bahwa lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Diperlakukan tidak adil maksudnya di sini adalah dia tidak dimintai keterangan, dia tidak dikonfirmasi. Jadi berita fitnah yang didengar oleh Potifar, oleh orang-orang pada waktu itu langsung ditelan begitu saja, langsung diiyakan saja. Nah, si Yusuf ini tidak dikonfirmasi, dia tidak dimintai keterangan yang sebenarnya seperti apa, tetapi langsung saja ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Nah, karena kalau dia dimintai keterangan pasti pembelaan yang ada, ya sudah, ini taruh aja langsung. Nah, lobi-lobi orang yang sedang sakit hati ini cenderung lebih kuat, ya. Sehingga orang yang berwenang, orang berwajib untuk melakukan hukuman, ya, bisa sangat mudah percaya dengan lobi-lobi tersebut. Jadi itu menjadi bagian yang ya bisa ada, muncul dalam kehidupan realita, karena memang ini adalah kebenaran firman Tuhan dan bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita ketika kita mempertahankan prinsip kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, Yusuf diperlakukan tidak adil, dia tidak dikonfirmasi, dia tidak dimintai keterangan, langsung diciduk dan dimasukkan ke dalam penjara.
Tidak ada kesempatan untuk melawan, tidak ada kesempatan untuk membela dari diri Yusuf karena kesempatan itu tidak diberikan. Ya. Itu yang terjadi. Cukup berat Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Sampai di sini muncul sebuah pertanyaan. Apakah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, masih harus mempertahankan kebenaran dalam hidup kita? Karena tantangannya nggak mudah. Jadi pergumulan buat kita Bapak Ibu saudara. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya mengandung sebuah tantangan buat kita. Apakah kemudian ketika kondisinya menjadi berat, kondisinya menjadi semakin tidak mudah, kemudian kebenaran itu kita taruh dan tidak ada seorang pun yang mau melakukan kebenaran itu karena takut dengan konsekuensinya, karena takut dengan sebuah realita kehidupan bagi orang yang melakukan kebenaran. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana Indonesia ini, bagaimana negara ini, bagaimana dunia ini ketika tidak ada orang yang mau melakukan kebenaran, tidak ada orang yang mau mempertahankan kebenaran, semuanya takut dengan konsekuensinya dan taruh itu. Hancur sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini tugas kita untuk bergumul. Ya. Hari ini untuk kita dan anak-anak kita pada masa yang akan datang, ketika mereka nanti akan melakukan tugas mereka. Janji Tuhan tetap iya dan amin. Dia tidak membiarkan orang yang setia melakukan kebenaran. Dia tidak membiarkan orang yang memegang komitmen dalam hal melakukan kebenaran. Apakah Yusuf dibiarkan oleh Tuhan? Tidak. Coba kita akan lihat di ayatnya yang ke-22, ayatnya ya 22 sampai 23. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sana kita bisa melihat ketika di penjara Yusuf mendapat kepercayaan yang sama. Saya melihat di ayat 22 sampai 23 itu sama dengan ayat 4 sampai dengan 6. Jadi di ayat 22 sampai 23 itu, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sama saudara. Jadi kondisinya di ayat 22 sampai 23 itu sama dengan 4 sampai 6. Kalau 4 sampai 6 dia dipercaya oleh tuannya sehingga apapun yang ada di rumah itu oleh Potifar dipercayakan kepada Yusuf untuk dikerjakan tanpa Potifar yang punya sekalipun harus ikut campur tangan. Tidak. Dan di ayat 22-23 Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Dan ketika Yusuf dipercaya oleh kepala penjara ini sudah tidak mencampuri lagi apa yang dilakukan oleh Yusuf, termasuk tahanan-tahanan yang ada di situ dipercayakan kepada Yusuf. Sudah, kalau dipegang Yusuf, dibawa oleh Yusuf aman. Ya, semuanya dipercayakan. Ini hal yang sama. Dan hal yang sama ini kita bisa melihat ayat 4 sampai dengan 6 adalah peristiwa sebelum Yusuf mengalami 3 hal tadi. Digoda melakukan pelanggaran, difitnah, dan diperlakukan tidak adil. Dia belum mengalami ini. Tetapi di ayat 22 sampai 23 dia sudah mengalami 3 hal ini. Coba kita lihat, Yusuf tidak berubah. Walaupun dia sudah digoda melakukan pelanggaran, walaupun dia sudah difitnah, walaupun dia sudah diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak berubah. Ayat 22 sampai 23 menunjukkan bahwa Yusuf tetap menjadi pribadi yang pantas dipercaya, layak untuk melakukan kebenaran itu. Ini menjadi bagian yang kita bisa teladani bersama, kita pergumulkan, kita renungkan bersama, saudara. Walaupun tidak mudah, tetapi pribadi Yusuf ini menjadi support semangat buat kita. Hari ini kita mau melihat apakah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang menghadapi tantangan? Apakah tantangan kita sudah seberat Yusuf ini? Kadangkala belum sampai seberat Yusuf ini kita sudah nyerah duluan. Ya. Yuna iso abot-abot gitu kan, gitu. Itu yang menjadi
permintaan kita. Tetapi saudara, itu realita, tantangannya seperti itu. Apakah kita sudah menyerah? Masih satu saja mungkin kita sudah menyerah, masih dua kita sudah menyerah. Bahkan mungkin di dalam perikop lain dengan sosok teladan yang lain bisa lebih dari 3. Atau mungkin saudara belajar lebih dalam tentang bagian ini, bukan hanya 3 yang sedang terjadi pada Yusuf, ada banyak hal lain lagi. Tetapi berapapun persoalan yang sedang dihadapi oleh Yusuf, endingnya, hasilnya kita melihat sebelum dia melakukan, sebelum dia diperlakukan hal-hal itu tadi, dan setelah dia menerima hal-hal kenyataan yang tidak mudah tadi, hidupnya sama, kualitas hidupnya sama, value, nilai hidupnya tetap sama. Dan ini yang diharapkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa yang ada di belakang Yusuf sampai Yusuf bisa melakukan itu? Ayat 21 dan 23 bagian akhir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Siapa yang memberi kekuatan kepada Yusuf, yang memampukan Yusuf? Siapa yang tidak pernah meninggalkan Yusuf? Di ayatnya yang ke-23 bagian akhir, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Ya, ini janji Tuhan terhadap orang yang mau melakukan kebenaran. Diizinkan mengalami, menerima peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa pahit, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Penyertaan Tuhan ketika dia dalam penjara dan penyertaan Tuhan ketika sebelum dia di penjara sama. Ini yang perlu kita catat. Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita setia melakukan kebenaran. Ya, tetapi kalau kita kemudian melakukan pelanggaran, jangan harap kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Ya. Saya bayangkan saudara, kalau misalnya Yusuf tergoda dengan istri Potifar, apakah kemudian Yusuf tidak di penjara? Bisa saja dia tetap di penjara, tetapi dia di penjara karena kesalahannya terbukti dia salah, dan mungkin dia tidak akan dipercaya lagi. Ya, sama-sama ini mengalami sebuah situasi di penjara, tetapi di penjara karena dia melanggar, melakukan kejahatannya sendiri, dengan di penjara karena difitnah. Kepercayaan yang muncul setelah itu semuanya terlewati akan berbeda, saudara. Ya, akan berbeda. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Setialah untuk tetap melakukan kebenaran. Sekalipun ada tantangan, saudara. Sekalipun ada tantangan, tetapi kita bisa melihat sebuah kualitas hidup dari sebelum dan setelah sama nilai hidupnya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan menyertai kita, saudara. Kadang-kala kita takut duluan. Kadang-kala kita takut duluan, sehingga kita lupa bahwa ada penyertaan Tuhan. Para murid juga begitu, ketika dia sedang mendayung di tengah danau, kemudian ada angin, mereka takut duluan dengan gelombang itu, tanpa menyadari bahwa Yesus ada di sama dengan perahu mereka. Seringkali ketakutan kita itu ada di depan kita, sehingga menutupi kita, menutupi bahkan bukan hanya pandangan kita, tetapi menutupi kesadaran kita juga bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Dan mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita pegang kuat prinsip bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Dia ingin kita melakukan yang benar, dan ketika kita melakukan kebenaran, sekalipun diizinkan oleh Tuhan harus jatuh bangun, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan lepas dari kita, dan dia tetap melakukan bagiannya, membuat apa saja yang kita lakukan berhasil, dan bahkan nilai hidup kita akan bertambah. Kalau kita terus melihat perjalanan Yusuf, dia bukan hanya menjadi tahanan di situ, tetapi pada akhirnya dia menjadi kepercayaan dari Fir'aun. Karena nilai hidupnya bertambah. Nilai hidupnya langsung mengalami upgrade. Coba kita bayangkan seperti perumpamaan berandai-andai saya tadi. Kalau misalnya dia ambil enaknya, simpelnya, dia mau
menanggapi godaan istri Potifar, sama-sama di penjara tetapi nilai hidupnya tidak terupgrade, ya, tidak terupgrade. Nah, itu yang menjadi pergumulan untuk kita. Nilai hidup itu yang lebih bersifat panjang kekal daripada sebuah kenikmatan sesaat saja. Mari kita akan berjuang, belajar untuk bisa memegang kebenaran itu dengan baik. Saya yakin dan percaya kita semuanya bisa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan terus memampukan kami melakukan kebenaran-kebenaran di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus memegang prinsip itu dan meyakini, mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat ya melakukan tugas bagian kita dan tetap menjaga kondisi kita. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, jaga jarak, dan juga imunitas kita tingkatkan dengan menikmati setiap berkat yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.